Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Gunawan, Saya Andi. Saya Kurniawan. akan mempresentasikan solusi yang kami usulkan, yaitu Smart Agenda. Selamat menyaksikan. Suatu universitas dikategorikan sebagai Smart Campus jika memenuhi minimal ketiga aspek berikut ini. Pertama, setiap sektor layanan yang ada di kampus telah memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan efisien. Kedua, adanya pertukaran dan persebaran informasi yang menyeluruh kepada setiap aspek kampus. Ketiga, sarana pendidikan tentunya pun harus menjadi sorotan utama dalam pengembangan menuju Smart Campus. Untuk menjadi Smart Campus, ada beberapa permasalahan yang menghambat ITB seperti yang terlihat pada slide berikut. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, masalah utama yang dihadapi oleh kampus ITB adalah tidak meratanya persebaran informasi. Stakeholder yang terlibat dalam permasalahan ini antara lain Direktur Sarana dan Prasarana, Lembaga Kemahasiswaan, Administrator Agenda Ganesha, Panitia Acara, serta mahasiswa dan seluruh sivitas akademika ITB. Karena itu, kami mengusulkan sebuah solusi yang bernama Smart Agenda. Smart Agenda ini memiliki 3 fitur utama, yaitu Subscription, Push Notification, dan ITB Maps. Fitur pertama adalah Subscription. Fitur ini, pertama, memungkinkan pengguna untuk memilih jenis berita sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, fitur ini akan menampilkan event seperti layaknya poster dengan tampilan yang menarik. Selain itu, waktu dan tempat acara pun ditampilkan terpisah, sehingga mudah ditemukan oleh pengguna. Selain itu, adanya integrasi informasi lokasi dengan ITB Maps dan sinkronisasi waktu event dengan data kalender di smartphone. Fitur ini pun memungkinkan melakukan booking atau registrasi event beserta pembayarannya. Fitur yang kedua adalah Push Notification. Melalui fitur ini, notifikasi akan muncul pada layar lock screen pengguna. Pengguna pun bisa memilih untuk memunculkan notifikasi setiap ada event baru di channel tertentu. Selain itu, pengguna juga bisa memilih untuk memunculkan notifikasi untuk event yang sudah diregistrasi dan akan hadir. Fitur ini menjadi penunjang keamanan pengguna dalam mencari event spesifik, tanpa harus membuka milis terlebih dahulu. Yang ketiga adalah ITB Maps. Aplikasi bisa dibuka dengan mengakses fitur melalui tombol Maps yang disediakan di awal aplikasi. Map tersebut menyajikan peta ITB, lengkap dengan semua legenda yang mudah dimengerti untuk setiap fasilitas umum, seperti toilet atau kantin. Selain itu, tersedia pula fitur pencarian tempat. Komponen Technoware untuk mengembangkan aplikasi Smart Agenda dibagi menjadi 3, yaitu hardware, software, dan network. Untuk hardware diperlukan sebuah server yang menjadi titik pusat dari sumber data aplikasi Smart Agenda, smartphone untuk menjalankan aplikasi, dan laptop yang digunakan oleh administrator untuk memantau sistem secara keseluruhan. Selanjutnya software. Untuk menjalankan aplikasi Smart Agenda dibutuhkan sistem operasi mobile seperti iOS, Android, Windows, atau BlackBerry. Untuk mengimplementasikan server API dan halaman web administrator akan digunakan Ruby on Rails. Data transaksi, acara, pengguna, dan lainnya disimpan menggunakan PostgreSQL. Sistem Smart Agenda akan diakses oleh minimal 4.000 pengguna setiap harinya. Oleh karena itu, menggunakan sistem operasi Linux adalah pilihan yang bagus. CentOS dipilih karena keandalan dan keamanannya yang baik. Web browser digunakan oleh administrator untuk memantau sistem Smart Agenda. Berikutnya network. Untuk menjamin ketersediaan sistem, komputer server akan ditempatkan di data center. Selain itu, aplikasi mobile Smart Agenda akan melakukan komunikasi dengan server API untuk mengambil dan menyimpan data. Oleh karena itu, smartphone harus terhubung ke jaringan 3G atau Wi-Fi. Secara garis besar, terdapat 3 kelompok pengguna untuk aplikasi Smart Agenda. Yang pertama adalah pelanggan, yaitu pengguna yang berlangganan pembaharuan acara serta melakukan pencarian lokasi tertentu yang ada di kampus. Yang kedua adalah kontributor, yaitu pengguna yang dapat menambahkan data acara atau data lokasi yang ada di kampus. Lalu yang ketiga adalah pengelola sistem, yaitu pengguna yang memantau, mengontrol, dan memperbarui sistem secara berkelanjutan. Untuk infoware, yaitu data masukan, terdiri dari data acara atau event, data pemesanan tiket, serta data lokasi. Data acara akan dibuat oleh kontributor, yaitu seperti lembaga kemahasiswaan, rektorat, ataupun kepanitiaan. Sedangkan data pemesanan tiket dibuat saat seorang pelanggan ingin membooking sebuah acara. Lalu data lokasi dimasukkan oleh kontributor aplikasi Smart Agenda. Selanjutnya adalah infoware data keluaran. Yang pertama ada rekomendasi lokasi. Saat seorang pengguna melakukan pencarian, maka sistem akan menampilkan lokasi yang kira-kira sesuai dengan keinginan pengguna.
Lalu, rekomendasi acara. Seorang pengguna akan mendapatkan pembaruan acara. Pengguna tersebut dapat berlangganan ke beberapa channel, misalkan acara beasiswa, acara konser, ataupun acara seminar. Selanjutnya, ada laporan tiket. Hal ini berguna untuk memberikan gambaran kepada penyelenggara acara mengenai progres penyebaran informasi dan pemesanan tiket yang dilakukan di Smart Agenda. Kini mengenai organware atau SOP. Yang pertama adalah data acara akan direview oleh admin untuk mengecek kelengkapannya. Yang kedua adalah data lokasi akan di-maintain oleh sesama pengguna Smart Agenda. Dan yang ketiga adalah setiap konfirmasi pembayaran akan dicek terlebih dahulu oleh admin. Berikut ini adalah diagram aktivitas yang memberikan gambaran secara garis besar aplikasi Smart Agenda. Di sebelah kiri dapat kita lihat ada rektorat dan panitia acara yang akan memberikan informasi acara. Lalu, administrator akan melakukan peninjauan terhadap data tersebut. Dan jika dirasa sudah oke, maka data tersebut akan diteruskan kepada pelanggan Smart Agenda. Di atas kita dapat lihat, kontributor akan memberikan informasi lokasi secara langsung kepada pelanggan, tanpa direview terlebih dahulu oleh administrator. Berikut ini adalah use case global dari Smart Agenda. Aktor yang terlibat antara lain rektorat, LK, kontributor, administrator, unit atau himpunan, serta pengguna. Baiklah, ini dia contoh alur kerja sistem Smart Agenda. Yang pertama, seorang kontributor menyiapkan informasi, gambar, dan hal-hal berkaitan mengenai publikasi acara. Lalu, administrator akan mengecek kelengkapan. Jika dirasa oke, maka informasi akan diteruskan kepada pengguna Smart Agenda yang berkaitan. Pengguna dapat melihat, dapat like, atau bahkan memesan tiket. Lalu, tiket, seorang pengguna dapat menggunakan aplikasi Smart Agenda di ponselnya. Lalu, melakukan pembayaran dan melakukan konfirmasi pembayaran kepada administrator. Administrator akan mengecek jika ya, maka pengguna akan mendapatkan tiket. Dan dari keseluruhan informasi tiket akan diberikan kepada penyelenggara acara. Sekarang saya akan membahas mengenai survei yang dilakukan dalam mendapatkan informasi untuk pengembangan aplikasi solusi yang kami buat. Dalam pembuatan survei, kami terlebih dahulu menetapkan apa saja isi dan tujuan akhir dari survei tersebut. Pertama, survei ini akan ditujukan kepada pengguna yang nantinya akan menggunakan aplikasi ini. Oleh karenanya, pertanyaan-pertanyaan pada survei mengacu pada masalah-masalah yang biasanya dihadapi oleh pengguna. Dengan mengetahui masalah-masalah tersebut, diharapkan hasil survei dapat digunakan untuk mendesain solusi yang tepat sasaran dan sesuai dengan harapan dari calon pengguna nantinya. Dalam pelaksanaannya, survei ini dibagi menjadi 2 jenis tahap, yaitu secara offline. Untuk secara offline, kami mendapatkan data-data dari narasumber melalui wawancara langsung. Untuk mahasiswa, kami memberikan kertas kuesioner untuk diisi sendiri. Sementara, untuk dosen, kami melakukan wawancara, karena jika disuruh mengisi sendiri, terkesan tidak sopan. Survei secara online dilakukan dengan membuat Google Form yang dapat disebarkan dengan cara menyertakan tautan dari form tersebut melalui media sosial atau channel internet lain. Jumlah orang yang menjadi narasumber untuk survei online tidak dibatasi harus berapa orang. Sampai saat ini kami berhasil mendapatkan data dari 30 orang lebih. Narasumber yang kami pilih digolongkan menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok mahasiswa dari berbagai jurusan ITB berjumlah 20 orang. Kelompok kedua merupakan dosen sejumlah 5 orang. Pada survei ini, kebanyakan narasumber merupakan dosen dari program studi STI, Informatika, dan Elektro.
Kelompok selanjutnya itu kelompok masyarakat umum berjumlah 5 orang. Kelompok terakhir merupakan kelompok staf atau pegawai berjumlah 5 orang. Narasumber yang kami pilih merupakan pegawai TU dan pegawai dukungan teknologi. Dengan begitu kami mendapatkan narasumber dengan total 35 orang ditambah 28 dari kuesioner online. Hasil survei menunjukkan bahwa responden masih sering kesulitan mendapatkan informasi mengenai acara-acara yang diadakan di kampus ITB. Bisa dilihat pula bahwa informasi yang paling sering dicari oleh responden yaitu informasi seminar atau informasi beasiswa. Sementara sebagian lain ingin mencari info tentang lomba dan event besar di ITB. Informasi-informasi tersebut biasanya didapat oleh responden melalui media sosial atau bertanya pada teman. Penggunaan milis masih jarang dilakukan. Sementara, untuk survei mengenai informasi lokasi di ITB, didapat bahwa ternyata kesulitan mencari informasi tempat masih jarang atau hanya kadang-kadang saja dialami oleh responden. Informasi yang paling sering dicari oleh responden adalah tempat perkuliahan. Sebagian lain biasanya ingin mencari WC atau tempat sholat. Responden biasanya mendapatkan informasi dari bertanya pada teman atau bertanya pada satpam. Dari seluruh presentasi yang kami hadirkan pada hari ini, dapat disimpulkan bahwa salah satu permasalahan utama yang menghambat ITB menjadi sebuah smart kampus adalah tidak meratanya persebaran informasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengusulkan sebuah solusi yang bernama Smart Agenda. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat berlangganan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya, menjadi lebih update dengan adanya fitur push notification yang sesuai dengan informasi yang ingin diketahui, dan memiliki akses informasi tempat di ITB melalui fitur ITB Maps. Sekian presentasi dari kelompok 1, semoga bermanfaat. Terima kasih.